Satu ya teman-teman. Pak Simbolon mualaf gara-gara lihat Edis. Nah, nih ya. Itu Bang, Mbak Lina juga kan. Nah, nih Bang. Ya. Saya banyak menonton video Pak Ustadz. Sebelumnya saya Kristen itu. Tetapi karena saya banyak menonton live-nya Pak Ustadz Yusuf, saya mualaf. Alhamdulillah ya Allah. Kebanyakan kita itu kan agama ini tidak mengerti. Karena gara-gara Edis deh, jadi kata beliau tuh. Katanya banyak kok, cuma satu ditunjukin. Coba yang lain. Nih yang lain yang terbaru yang kemarinnya Bang Holong aja mengatakan Edis itu apa tuh? Edis yang bahas rob mati-mati rob. Saya banyak pembahasan luas gitu. Ini ya saya ungkapin ya. Kalau Edis bahas rob itu tadi, kemarin kan saya katakan kalau Edis itu nggak tahu apa-apa yang sebenarnya walaupun kami sama Kristen. Mau lagi yang lain nih yang lain nih ya dari PT saya nih gara-gara Edis dia juga masuk Islam nih. Saya agak heran sama ente Bang. Saya lihat kalau ente di Komal sekarang lebih banyak ngumpul sama Muslim. Kenapa Bang? Ya, karena saya melihat konsep ketuhanannya Islam sudah final. Sedangkan ketuhanan Kristen siur. Saya tidak simpang siur ya. Lihat ya, saya naik di RK, diturunkan. Naik di Mikana, belum selesai tanya, sudah turun, Tuhan yang luar berkati, diturunkan. Naik di Bombom, diludahi, coba. Berarti sudah beres. Ya, mereka tidak mau. Ayo, banyak gara-gara Edis orang menjadi mualaf. Anda aja yang masih mau dibodohin Edis kan gitu. Bang, dengar lu Bang, begini. Kalau abang Edis kan misalkan kalau contohnya kalau ada yang naik itu sebelum dia diskusi dibuktikan dulu apakah dia itu Muslim, coba baca ayat Al-Quran gitu. Jangan sampai yang itu yang Muslim baru pura-pura gini kan. Iya, ketinggalan zaman berarti abang ya. Ini Bang ya, sampai ke KTP-nya Kristen dia. Kalau abang Edis ada. Bentar ya. Dibuktikan dulu. Aduh, teman-teman. Hujan rupanya di tempat saya. Ya gimana? Loh, kok ngadat? Bang. Loh. Ditinggalin bentar kok ngadat, teman-teman. Ya udahlah kalau kayak gitu ya, turun dulu ya Bang ya. Ada mau macam mana ya teman-teman semuanya. Dikasih tahu tentang Edis ya, rupanya di tempat saya hujan, abangnya mungkin kena petir itu dalam mobil itu ya. Dasar teman-teman ini. Oke, lanjut udahan aja ya. Jam 12 sudah tuh. Apa? Udah 2344 tuh ya tempat saya. Ayo lanjut katanya. Teman-teman semuanya, saya mau umumkan dulu ya pendapatan kita dalam pengumpulan mushaf Al-Quran ya. Membelikan mushaf Al-Quran kemarin masuk 1,3 juta rupiah ya teman-teman.
1,3 juta lebih-lebih kayak gitu ya. Belakangnya saya lupa gitu tepatnya. Cuma 1,3 juta rupiah. Bagi teman-teman yang ingin ikut andil ya berpartisipasi dalam membelikan mushaf Al-Quran untuk adik-adik kita yang berada di Ponpes seluruh Indonesia ya, para penghafal Al-Quran dan pembelajar Al-Quran, Anda bisa mengirimkannya ke rekening BSI yang saya sematkan ini ya teman-teman. Nah di situ ya Anda bisa langsung ke BSI itu dan akan kita gunakan 100% untuk membantu adik-adik kita yang sekolah di penghafal Al-Qur'annya teman-teman semuanya. Jika Anda mengirimkan untuk orang tua Anda, tolong Anda sampaikan ke WhatsApp saya beserta BIN beliau gitu ya. Beserta BIN orang tuanya, ibaratnya almarhum siapa, BIN-nya tolong ditulis kayak gitu ya. Jadi seperti itu jika Anda mengirimkan untuk orang tua Anda ya. Saya perlu ikro untuk anak-anak didik saya. Silakan diajukan kepada saya ya, kepada tim audit. Itu nanti akan ditinjau. Jika tim audit setuju ya, sekolahnya itu juga jelas, maka akan langsung dikirimkan gitu. Oke. Silakan ya diajukan lewat WhatsApp silakan. Yang memerlukan untuk anak didiknya Al-Quran maupun Iqra. Ya teman-teman yang di YouTube ya, yang ada 500 orang 438, jika Anda ingin ikut andil juga ya. Ini saya sematkan Bank BSI ya. Tuh. Kemarin masuknya bentar ya teman-teman. 730 7323208 BSI tuh. Tuh. Satu lagi ya, bisa kirim 100 bisa ya. Bisa ya, mau berapapun kita nggak ada batasan gitu ya teman-teman. Pakai Dana, kalau pakai Dana dan nomor konfirmasi di nomor yang ini teman-teman. Nomor WhatsApp ini juga nomor Dana ya. Nih. Sabar ya teman-teman. Mana tadi? Saya tulisin nomor tadi. Sabar ya buat konfirmasi nih. Tuh ya, 082156568866. Di situ tempat penyaluran juga kita bikinkan status, dan di nomor ini juga saya setiap harinya bakal bagi link live streamingnya gitu ya. Oke, tuh ya teman-teman. Satu lagi ya, habis ini kawan-kawan semuanya, habis itu kita istirahat ya. Soalnya di tempat saya udah jam 12 malam. Silakan dicatat dulu untuk kawan-kawan semuanya. Nomor WA-nya nih teman-teman yang di YouTube 082156568866. Oke ya. Naikin Edis stat, mana ada Edis? Gak ada dia. Gak ada. Close stat. Habis ini satu lagi. Satu lagi ya. Oke, ada yang WhatsApp cuma isinya P. Apa itu P? Nggak ngerti saya isinya P. Apa itu? Oke, kita naikin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam bang. Kalau abang lagi ngerokok ya, abang jangan kelihatan kamera untuk ngerokoknya. Silakan dibuka dulu kameranya. Anda dari Islam atau Kristen? Kristen bang. Silakan dibuka dulu, open cam dulu bang. Silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau nanya bang. Silakan. Ini diskusi aja kan? Gak salah. Halo. Kan, bang? Silahkan. Mau nanya apa? Dalam ajaran agama Muslim kan? Jika Anda bertemu kafir, apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat dulu kelakuan kafirnya. Apakah dia memusuhi Islam atau tidak? Karena kafir itu terbagi 3. Ada yang memusuhi Islam, ada yang tidak memusuhi. Jika dia tidak memusuhi Islam, maka dia harus dilindungi. Tapi kalau dia memusuhi Islam, itu harus dibasmi.
Nah gitu. Oke, dalam wacana Islam yang menyebutkan non-Islam itu kafir, apa sebab akibatnya? Makanya non-Islam itu disebut kafir, Bang. Non-Islam disebut kafir ya. Anda tahu nggak arti kafir? Makanya saya tanya yang baik, yang bawa kafir kan ya Bang ya. Kafir itu adalah kosakata yang paling halus, paling lembut untuk orang di luar agama Islam. Oh, yang halusnya itu, yang kasarnya itu apa? Yang kasarnya non-muslim. Lah, harusnya yang halusnya non-muslim. Nah, baik, saya jelaskan ya. Apa itu kafir? Kafir itu diambil dari bahasa Arab yang artinya menutup. Oke? Gimana Bang? Kafir itu diambil dari bahasa Arab yang artinya menutup. Yang bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya kafaro, kafir, menutup artinya. Bahasa Indonesianya. Nah, lalu dilarikan ke agama, apa yang dimaksud kafir? Artinya dia menutup diri dari Allah dan Rasulnya. Oke? Itu dari agama. Lalu gimana dengan non-muslim? Non itu tidak, muslim itu selamat. Jadi Anda lebih mau dipanggil kafir menutup diri atau mau dipanggil kagak selamat gitu? Saya mau tanya, non-muslim kagak selamat, kafir menutup diri. Anda lebih baik dipanggil yang mana? Saya mau tahu. Oke. Hah? Yang mana dulu? Apakah Anda mau dipanggil orang yang tidak selamat atau Anda mau dipanggil orang yang menutup diri? Nah, oke, untuk itu Bang, aku mau kan udah tahu ya. Jadi yang kasar itu non muslim. Aku ada pertanyaan lagi, bisa kan? Apa tuh? Silakan. Boleh saya nanya juga sama Abang? Banyak nggak baca kitabnya? Boleh nanya Bang. Oh ya udah, Abang dulu nanya dulu, silakan. Nah, aku dulu yang nanya. Itu Bang, dalam ajaran agama Islam, apa dibenarkan menikahi apa mengawini anak di bawah umur? Oh, baik. Iya. Bang, waktu zaman Nabi Muhammad, musuh-musuh Nabi Muhammad itu tidak pernah mempermasalahkan, "Hai Muhammad, kamu menikahi anak kecil." Nggak ada. Iya, yang saya pertanyakan. Enggak. Itu dibenarkan apa disalahkan? Bang, ya, untuk menikahi anak kecil ya di zaman dulu sebelum Islam datang pun banyak. Yang saya Contohnya, pertanyakan Bang. Oke lah, untuk zaman sekarang itu dibenarkan apa disalahkan? Kalau untuk zaman sekarang karena aturan negara berbeda-beda. Yang saya pertanyakan, mengawini anak di bawah umur benar apa salah? Benar. Oh. Abang punya anak di bawah umur? Nah, baik. Sebelum Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Bentar, saya jawab, sabar ya. Tunggu saya jawab dulu ya. Saya menjabarkan ya, sebelum Nabi Muhammad melakukan itu Yesus udah duluan masalahnya. Nih ya, coba Anda buka ya, nih buka kitab Anda ya. Masalahnya Bang, Yesus udah duluan. Nih ya. Tidak mengenal persetubuhan, tidak ada kawin. Nah nih ya Bang ya, sebelum Nabi Muhammad Yesus kalian duluan yang menikahi anak kecil tuh. Nih. Di mana tertulis Bang? Nih ya, mari kita buka ya Bang ya, nih. Di mana? Coba sih. Ya ini kita baca, oke? Ya. Sebutkan di mana tertulis. Iya, makanya kita baca dulu, oke? Ya, nih. Di mana tertulis Bang? Sebut. Istriku yang paling muda
ialah Maria, kata Yesus, yang berumur 3 tahun tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Nah, ini di mana tertulisnya? Di Markus 6 nomor 18 sampai 19, terbitan Bible Anda tahun 1928. Tuh. Coba ya. buka sendiri. Coba abang Nah, buka nih ya, nih ya. Nih Bang ya. Terbitan Alkitab terbitan 1928 ya. Di Markus 6 ya. Di Markus 6 18 sampai 19 Yesus menikahi umur 3 tahun kayak gimana, Bang? Dalam Alkitab Bang, Yesus itu tidak ada menikah. Kayak gimana? Ini tertulis nih yang terbitan 1928. Ini yang tulis pendeta Anda loh, pendeta Belanda loh ya. Abang punya Alkitab? Pendeta Albert. Ada nggak Anda terbitan 1928? Abang punya Alkitab nggak? Ada nggak punya Anda 1928 kitab Anda? Abang punya Alkitab apa tidak? Saya mau tanya dulu, Anda punya nggak yang terbitan 1928? Kita mau diskusikan Bang. Iya makanya saya tanya dulu, Anda mau punya nggak terbitan ini? Abang punya Alkitab apa tidak? Makanya saya tanya, Anda kan nanyakan kepada saya tanya dulu sama Anda, ada nggak Anda punya terbitan ini? 1928. Bang, aku aja kelahiran tahun 90-an. Nah makanya banyak-banyaklah kau baca Bang ya kalau kayak gitu ya. Anda punya Alkitab apa tidak? Ada, Anda aja kagak punya kitabnya, gimana kita mau bahas? Sekarang gini, malah menanyakan saya, Anda saja kagak punya kitabnya. Aduh. Apa? Gimana? Benar apa tidak mengawini anak di bawah umur? Yesus duluan kayak gimana? Benar nggak yang dilakukan Yesus? Aku tanya yang diperbuat Muhammad. Bang, menurut Yesus ya di sini dia mengawini umur 3 tahun itu dibenarkan Bang ya. Apalagi 6 tahun, yang 3 tahun aja dibenarkan loh ya. Kayak gimana sih? Saya tanya, situ bilang benar bukan? Ya, mau saya salahkan Yesus emang yang menikahi umur 3 tahun? Tadi bilang dibenarkan apa tidak? Makanya saya benarkan kelakuan Yesus. Mau kayak gimana lagi? Itu punya anak gadis di bawah umur. Aduh. Ya kan kayak gitu, makanya saya bilang benar menikahi anak kecil benar karena Yesus duluan gitu melakukan. Gini nih kelakuan umat Muslim. Kayak gimana? Lah, tulisan-tulisan milik Kristen ya, yang menulis dari pendeta Belanda, Muslim yang disalahkan. Gimana? Aneh abang ini. Selain Yesus siapa lagi Bang? Nih, Ribka dengan Ishak 3 tahun juga ya. Ada yang mau saya tanyakan lagi bisa? Silakan tuh. Perbuatan merusak itu dalam ajaran agama Kristen, dalam ajaran agama Muslim dibenarkan apa tidak? Merusak. Merusak nggak dibenarkan. Lalu gimana tanggapan abang sama hal-hal yang baru saja terjadi di Padang? Orang Muslim merusak apa? Salib, merusak ibadah orang Kristen. Gimana tanggapan abang sendiri? Enggak pernah saya ada baca artikel di Padang orang Muslim yang disebut di situ. Artikel menuliskan semua warga RT. Itu orang Muslim apa tidak? Memangnya Anda dapat mengetahui semua di RT itu Muslim gitu? Coba Anda tuduhan Anda itu coba di ini dulu, dicek dulu. Dibawa ya. Kemana pun itu mana buktinya semua RT di situ adalah Muslim? Coba. Makanya di RT di situ coba buktikan sama saya. Ya, apakah Anda mempunyai? Apakah Anda ketua RT di situ yang mempunyai semua KTP di situ? Kita nggak usah bawa opini kayak gitu Bang. Lah makanya nggak bisa Anda tuduh opininya ke Muslim berarti. Anda bilang kita jangan bawa opini ke situ. Ya Anda jangan beropini, itu Muslim berarti. Itu Muslim. Makanya apa Bang? Ya.
Apa Bang? secara Makanya kalau kita melihat artikel-artikel ya, artikel-artikel yang menuliskan nggak ada di situ disebut Muslim Bang, tapi warga RT sekian gitu. Bisa saya tanya? Bisa saya tanya? Ya kayak gitu. Bisa saya tanya kan? Iya. Kenapa kami dalam diam pun beribadah kalian kepanasan, sedangkan kalian 5 hari sekali kalian teriak-teriak kami gak ada komplain? Oh, ayo, Bang bukan Islam yang kepanasan Bang. Lah, kami ibadah itu ini Bang, tenang. Lalu gimana waktu kami ibadah di Lebaran Kristen kepanasan kemarin sampai bakar masjid? Ya ada kan kepanasan. Makanya kok kagak ini sih kagak banyak mainnya. Kenapa nih Kristen kepanasan nih? Ya nih. Pernah Kristen bakar masjid? Nih ya. Yang banyak itu Bang, Islam bakar gereja. Nih ya. Betul apa tidak? Saya nih orang Muslim lagi sholat, Kristen kepanasan, dibakarnya masjid. Apakah Kristen ini takut gitu dengan Islam yang sholat? Kayak gimana nih? Yang ada itu Islam yang takut sama Kristen yang ibadah. Bang. Ini gimana tanggapan Anda nih? Umat Islam lagi sholat dibakar masjidnya. Kayak gimana? Nih masjid dan kios Muslim di Tolikara dibakar tuh. Di mana? Nih, baca kau. Ini kita di Indonesia loh Bang. Ini di Indonesia, di mana lagi ini? Itu di mana? Coba Abang jelasin. Ini tertulis, bacalah kau. Sedangkan di ini kayak gimana nih? Kenapa Kristen ketakutan dengan orang sholat? Kenapa? Kebanyakan orang Muslim yang ketakutan sama orang Kristen. Makanya artinya ya Anda melihat semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata kagak kelihatan bagi Anda. Kan kayak gitu. Ada juga umat Kristen yang membakar masjid di belahan Indonesia ini. Artinya apa? Kita ya tidak dapat menilai sebuah ajaran itu dari penganutnya. Gak bisa. Makanya kalau sama saya ya siap-siap aja kalian ditampol balik gitu. Ya kayak gimana Anda menuduh ya 6 tahun dibenarkan apa tidak? Saya tunjukkan yang 3 tahun. Habis itu kata Anda ya gimana tuh dengan Muslim yang kejadian di Padang menghancur-hancur salib, menghancur gereja. Lah kayak gimana dengan masjid yang dibakar juga kan gitu? Sekarang oke. Saya tanya balik Bang. Tanya lagi. Kenapa di Indonesia giliran orang Muslim bahas kitab orang Kristen dibilang dakwah, giliran orang Kristen bahas kitab orang Muslim dibilang penistaan? Oh baik, karena ya pertama orang Kristen bahas kitab Muslim kagak sekolah ulumul Quran, penistaan itu namanya. Ya, coba kalau orang Kristen ya belajar dulu ulumul Quran, belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorob, ya, terus juga menghafal tasrif semuanya, terus belum lagi jurmiyahnya, ya kan kayak gitu, belum lagi imritinya, kayak gitu. Ada gini, bentar dulu Bang ya. Gini, Bang. Ada nggak di kitab Anda disiplin ilmu kayak gitu? Nggak ada. Masalahnya gini Bang. Nggak ada. Masalahnya gini Bang ya. Coba dengar ya. Kalau orang Muslim di Indonesia bahas kitab orang Kristen didampingi polisi. Kalau orang Kristen bahas kitab Muslim ditangkap polisi. Iya makanya bener caranya beda ya, gampang ya. Bener apa enggak? Jadi gini gampang. Salah. Jawab dulu bener. Salah jawaban saya, oke? Kok salah? Ya makanya dengarkan penjelasannya. Emang bener Bang orang coba ya kenapa ya Muslim baca Bible ya
itu tidak dianggap penistaan karena Bible itu bahasa Indonesia. Orang di Indonesia juga pada sekolah belajar bahasa Indonesia ya. Diterjemahkan beda acara. Nah gini, gitu beda dengan Quran. Quran itu bahasa Arab. Kagak semua Kristen ataupun Islam yang belajar bahasa Arab. Ya. Giliran gitu. Makanya tidak terima. Makanya giliran Islam yang baca Bible nggak kenapa-napa karena bahasa Indonesia. Tapi kalau Kristen baca Quran kagak bisa baca tapi sok tahu gitu. Ya jelas penistaan jadinya kalau kayak gitu. Abang sendiri udah naik di room Edis TV. Oh iya, mencretkan Edis. Abang pun kena sidang dari agama Islam sendiri. Siapa? Malah saya ajarin kemarin itu. Katanya naik ke tempat Edis TV ya. Katanya si Majid mesidang saya ajarin si Majidnya. Bahwa di situ kata Robi yang artinya itu Malik setara dengan bahasa Nabi Yusuf Ibrani yaitu Murabbi, Rabbi dalam bahasa Ibrani. Malah saya ajarin balik dia. Iya makanya akhirnya dia paham bang. Ya dengan yang saya maksud. Makanya nggak pernah lagi dia mempermasalahkan saya. Kenapa? Dia paham maksud saya. Sekarang saya tanya bang, tanya lagi. Muslim mengaku Muhammad sebagai Rob. Hah? Umat Muslim kebanyakan mengakui Muhammad sebagai Rob, betul apa Itu tidak? maunya Edis kan? Bukan maunya Edis, maunya orang Muslim. Bang, gini ya. Kebanyakan orang Muslim mengakui. Bang, gini, saya akui sama Edis Nabi Muhammad itu Rob untuk Edis. Artinya apa? Ketika saya mengakui Nabi Muhammad itu Rob ya saya akui terhadap Edis. Artinya apa? Umat Kristen juga Robnya adalah Edis kalau gitu. Jadi ya kalau kata Anda banyak umat Islam mengakui Nabi Muhammad Rob, berarti Kristen Robnya adalah Edis. Itu maksudnya. Bukan seperti aku nggak mengakui. Nah makanya kalau Anda kagak paham nanya. Yang masalahnya umat Muslim kebanyakan mengakui Muhammad sebagai Rob. Iya karena umat Kristen kalau pemahamannya kayak gitu artinya Robnya Kristen adalah Edis gitu bang. Yang saya tanya itu betul atau tidak? Iya betul, Kristen Robnya Edis betul itu. Yang betul. Oh betul Anda bilang berarti Muhammad Robnya orang Islam. Iya, artinya apa yang dimaksudkan di situ? Iya, yang dimaksudkan di situ. Bentar dulu bang, saya jelaskan. Kenapa Nabi Muhammad itu, kenapa umat Islam itu kata Anda kan mengakui Nabi Muhammad Rob? Karena kalau pemahaman yang sama, Kristen telah menuhankan Edis. Jadi Kristen Robnya adalah Edis, gitu maksudnya. Yang saya tanya sekarang, Muhammad ada di mana? Nabi Muhammad itu ada di sisi Allah, tempat paling tinggi di antara seluruh makhluk. Di mana sekarang Nabi Muhammad? Rafiqul A'la. Di mana tertulis Muhammad ada? Ada di hadis saya Nabi Muhammad dia di Rafiqul A'la tuh. Di mana tertulis bang? Oh di hadis saya tuh Rafiqul A'la. Oh ya banyak ya Nabi Muhammad di Rafiqul A'la. Aduh. Tuh ditelepon pendeta Anda. Coba Anda ditelepon pendeta itu. Itu ada telepon kah? Iya, kita abaikan aja, Bang. Sakit telinga, kedengaran. Nih ya Nabi Muhammad di Rafiqul A'la nih ya. Nih ya. Ar-Rafiqul A'la ya. Tempat teman yang tertinggi atau sahabat yang mulia dalam bahasa Arab ya. Merujuk kepada para nabi. Nabi Muhammad tempatnya di Rafiqul A'la ya. Lebih tinggi daripada Yesus, itu maksudnya.
Itulah terkadang umat muslim terkadang percaya sama terjemahan, terkadang tidak. Bukan, ini ada tertulisnya, hadisnya pun ada. Ini hadisnya. Terkadang umat muslim bang gini, terkadang tidak percaya sama terjemahan, terkadang percaya. Ada hadisnya. Kan ada. Saya punya hadisnya. Nabi Muhammad itu dia ditempatkan di Rafiqul A'la. Ya, lebih tinggi daripada Yesus tuh, ya. Itu dalam terjemahan. Bukan terjemahan, nih hadisnya nih. Ini terjemahan atau bukan nih? Ini terjemahan atau bukan nih? Itu yang tadi memang tuh. Tadi yang situ tunjuk. Ini apa nih? Ini Rafiq ini apa? Rafiqul A'la ini. Ini terjemahan atau bukan nih? Tadi yang situ tunjuk itu terjemahan. Terjemahannya. Ini terjemahan atau bahasa aslinya nih? Bahasa Arab nih. Tapi itu seorang ustadz. Nah, kayak gimana nih? Saya kagak tampilin terjemahan. Yang tadi awalnya situ tunjukin. Yang tadi saya hanya menjelaskan. Kau minta hadisnya saya tunjukkan nih. Giliran yang lain. Nih hadisnya nih kayak gimana? Diam kau kayak gitu, Hadisnya Nabi Muhammad di Rafiqul A'la, lebih tinggi tempatnya daripada Yesus tuh. Gak ada cerita itu bang. Coba terjemahannya. Kayak gitu. Makanya saya punya hadisnya. Kau aja ya ngotot melulu ya. Nanti. Itu bukan untuk diterjemahin kata umat Ya kayak gitu. Udah ya terjawab kan? Nggak, coba abang apa lagi yang boleh saya nanya satu? Boleh. Oh iya, bang. Ya, Anda menuhankan Yesus betul? Kenapa? Anda menuhankan Yesus betul? Betul. Bang, ya, Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan kau, kan? Manusia. Kayak gimana? Dia sama dirinya sendiri aja kagak bisa selamatin dirinya, bang. Lalu gimana dia mau selamatin kau? Mau tanya saya. Menyelamatkan umat manusia. Dia selamatin diri sendiri aja kagak bisa, mauin selamatin yang lain. Kayak gimana caranya? Itulah Yesus kami. Kayak gimana? Manusia, bukan kayak Muhammad. Iya, kayak gimana? Alih-alih mau menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri kagak bisa. Kayak gimana? Coba jelaskan sama saya gimana caranya menyelamatkan kau nanti. Sedangkan dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya. Oke, bisa saya jelaskan? Ayo jelaskanlah. Yesus rela berkorban dalam Yohanes 3 ayat 16. Bisa abang buka? Abang punya Alkitab? Apa kata dia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan nggak ada di situ untuk disalib. Mengaruniakan anaknya yang tunggal bukan ada untuk disalib. Yang saya tanya dia kayak gimana? Dari penyalipan menyelamatkan dirinya sendiri aja kagak bisa. Gimana dia mau selamatkan kau? Dengar bang, sehingga iya. Iya. Terus kayak gimana? Coba abang punya. Kagak ada di situ agar orang yang percaya dia disalib kagak ada. Coba kau jelaskan sama saya. Menyelamatkan diri sendiri kagak mampu, gimana mau selamatin orang lain? Kayak gimana itu? Itu dia demi menebus umat manusia. Beda cerita. Yang saya tanya gimana caranya menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa. Mau selamatin kau. Dia nggak membela diri sendiri bang. Ya gimana rumusnya menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa. Muhammad nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi ya.
Nabi Muhammad itu nabi. Ini yang namanya Tuhan kagak bisa menyelamatkan diri sendiri, gimana mau selamatin kau? Bang, dengar nggak? Oh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, betul? Akan dunia ini. Sehingga ia terus mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya di mana mau orang yang percaya kepadanya, dengar sambungannya ya, supaya tidak binasa, kan gitu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Iya, saya nggak nanya itu, nggak ada hubungannya dengan salib, nggak ada. Yang saya tanya, yang namanya Tuhan itu kagak bisa lolos dari penyalipan dari dirinya sendiri. Gimana mau selamatin kau gitu? Itu bukan ayat yang saya minta. Yang saya minta itu bagaimana caranya dia mau menyelamatkan kau, sedangkan kau sendiri sedangkan dia sendiri kagak bisa menyelamatkan dirinya. Kayak gimana itu? Saya mau tanya gimana rumusnya. Saya bukan mempertanyakan dia mengaruniakan, nggak ada urusannya dengan penyalipan di situ, nggak ada. Yang saya tanyakan, yang dia Tuhan ini kagak bisa menyelamatkan dirinya dari penyalipan. Lalu gimana caranya mau menyelamatkan kau? Kayak gimana? Memang debatnya Muslim sama Kristen itu beda, Bang. Jauh beda memang. Karena apa? Yang saya minta tentang masalah bagaimana menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Bukan masalah mengaruniakan anak, nggak ada hubungannya. Makanya Islam dengan Kristen itu jauh beda antara langit dan bumi cara debatnya. Yang ditanyakan apa, jawabnya kayak gimana. Itu Kristen tuh. Ya. Muslim itu, Bang, ketemu dengan kafir bunuh oleng gitu loh, teman-teman. Itu bukan, Bang. Aduh, oleng gitu. Bunuhlah dia. Gitu kan kalau dalam ajaran Islam. Loh, Yesus aja nyuruh membunuh. Nih makanya kau banyak baca kitab kau ya. Nih, saya tunjukkan Yesus saja nyuruh membunuh. Kayak gimana sih itu ajaran Yesus nyuruh membunuh itu? Kayak gimana? Nih ya. Nih, saya kasih tahu nih sama Anda ya. Nih, Yesus nyuruh membunuh nih. Nih. Coba baca. Lukas 19:27. Nih. Saya buka. Nih ya. Apa kata Yesus? Ya. Nih ya kitab kau ya. Alkitab Sabda Lukas 19:27. Apa kata Yesus? Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, kata Yesus. Yesus aja menyuruh membunuh. Tuh, ya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah, kata Yesus. Nih baca kau ya kitab kau. Kenapa saya suruh baca? Ini kitab kau nih, Lukas 19:27. Yesus menyuruh membunuh. Saya suruh baca. Ya udah saya baca, Yesus menyuruh membunuh. Banyak kali dia minumnya sampai gelasnya pun bocor ya. Dan kami dalam minum aja bisa melawan Anda untuk berdebat. Kayak gimana teman-teman? Nih saya tunjukkan. Anda mau ngomong apa tuh? Yesus menyuruh membunuh. Coba baca kelanjutannya. Jangan nanggung. Apa ya yang kelanjutannya? Coba Anda punya Alkitab tidak? Mana lagi, ini udah terakhir, nggak ada lagi tuh. Tuh. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Selanjutnya tuh, ya 28-nya tuh, ya. Jadi Yesus menyuruh membunuh tuh ya, bunuhlah mereka depan mataku, kata Yesus. Tuh ya. Oke. Nanti saya buka Alkitab beda cerita. Buka dulu kau lah, ya.
Buka dulu kitab kau, nanti dikira saya bohong, kan gitu. Buka Lukas 19:27 tuh. Jangan kesurupan lah sama saya. Lukas berapa? 19:27. Ya nggak, teman-teman nggak bisa diturunin lah karena dia Kristen terakhir kan kayak gitu. Habis ini kan kita istirahat. Lukas 19 ya? Iya, 19:27. Lukas. Betul? Lukas 19:27. 27. Ini bukan? Ya, Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oke? Iya, Yesus aja menyuruh membunuh. Gimana? Bohong saya, enggak kan? Kayak gimana? Dibuka makin ketampol kan? Baca dari sebelumnya, Bang. Alasan apa lagi? Alasan klasik kau baca dari sebelumnya. Baca satu sekop lah. Jangan satu-satu skop aja yang Anda baca. Makanya bacalah kitab kau ya. Kau tuduh Islam bunuhlah. Yesus aja nyuruh membunuh. Mau macam mana? Oke, aku bisa nanya lagi. Mau nanya lagi? Apa lagi? Itu dalam pengerusakan di agama Islam tadi belum Anda jawab dengan tuntas. Baik, itu ajaran Yesus ngerusakin meja-meja, balikin tendang kursi dan meja itu. Di mana itu tertulis? Iya, Luka di Matius 2:21 tuh ya. Ajaran Yesus itu ngerusakin macam-macam, tendang meja, tendangan kasih, tendangan bangku itu. Coba kau baca Matius 21 nomor 12. Coba kau baca. Matius 21 nomor 12. Bacain kencang-kencang ya. Itu coba dulu baca dulu biar ngerti. Dibaca dulu biar ngerti. Oke, bisa saya baca, Bang? Iya, silahkan. Tapi bisa Anda jabarkan dengan baik, bukan? Iya, yang penting baca dulu biar kita ngerti. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Terus? Yang berjual beli. Terus? Okay. Terus? Di halaman bait Allah. Terus? Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yang berjual beli. Makanya ya, yang ngajarin tendang-tendang bangku, balik-balik meja itu Yesus. Yang berjual. Makanya kagak usah heran kalaunya di Padang ada yang balik-balikin salib, balik-balikin bangku di gereja. Itu ajaran Yesus itu. Yang saya tanya di gereja itu ada nggak yang berjual beli? Lah, kan yang saya maksud itu masalah balik-balik bangku, tendang-tendang bangku kan yang kau tanyakan tadi. Itu kan ambil dari situ. Yang kau nanya kan yang masalah balik-balik bangku, tendang-tendang meja, kata kau kan kayak gitu tadi. Makanya saya bilang itu ajaran Yesus. Apa kau ini? Yang saya tanya, dalam kejadian ini ada nggak yang berjual beli? Lah,
Mau jual beli atau kagak, yang jelas di situ ya ada pengerusakan yang dilakukan oleh Yesus. Siapa yang ngajarin membalikin meja? Yang balikin meja Yesus. Makanya di Padang kemarin ada yang balikin meja, kan tuh ya. Ajarannya dari Yesus balikin meja itu. Macam mana kau ini, Bang? Sholat di jalan dibiarkan. Betul apa tidak? Mau macam mana? Kan saya udah jawab pakai data.